Selamat pagi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, teman-teman seperjuangan. Hari ini kita ingin membahas renungan firman Tuhan dalam Wahyu pasal kedua ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tentunya ayat renungan ini begitu sudah sangat sering kali kita dengarkan, dan pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan saya dan saudara untuk kembali melihat the condition of our hearts. Karena dalam proses pemuridan kita, perjalanan kita mengiring Tuhan, ada banyak perkara yang kelihatannya kita baik secara outward looking, secara outward religion, kegiatan agamawi, kegiatan ibadah kita yang tampak luar kelihatannya mungkin baik. Tetapi sesungguhnya kita sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Siapa yang sebenarnya menjadi Tuhan dan Tuan dalam hidup kita? Ayat ini mengingatkan saya bahwa jemaat di Efesus sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Walaupun secara doktrin mereka tahu dan paham akan firman. Dan juga secara kegiatan agamawi mereka begitu taat dan begitu setia. Tetapi Tuhan tetap melihat the condition of our hearts, kondisi hati kita. Tidak ada orang yang tahu, mungkin suami istri kita juga tidak tahu, tetapi dirimu yang tahu dan Tuhan sendiri yang tahu. Biar hari ini kita jujur dengan diri kita, apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan, kita masih tetap hidup dalam kasih yang mula-mula, dan kita saudaraku menjaga hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus dan taat. Karena kalau tidak, ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula, maka semuanya akan menjadi rutin dan biasa. Ayat ini mengingatkan saya beberapa hal. Tuhan mau panggil kita untuk kembali bertobat. Bertobat itu saudaraku adalah kita berbalik kepada jalan-jalan yang jahat, kembali kepada jalan yang benar. Setiap hari kita perlu bertobat. Saya juga menyadari setiap hari saya harus bertobat dari pemikiran yang sia-sia, reaksi yang salah, bahkan hal-hal yang tidak menenangkan hati Tuhan. Lalu yang berikutnya lewat ayat ini Tuhan memanggil kita saudaraku untuk mengingat betapa dalamnya kita sudah jatuh. Kalau kita nggak ingat dan kita nggak sadar, kita nggak tahu saudaraku seberapa dalam kita sudah jatuh, maka kita akan kebablasan. Kita perlu ingat dan kembali merenungkan dari poin mana kita sudah menjauh dari Tuhan. Dan kita perlu kembali kepada poin di awal di mana Tuhan memanggil saya dan saudara. Lalu yang ketiga, Tuhan mau saya dan saudara setia melakukan apa yang pertama kali kita lakukan. Ya, saya ingat ketika pertama kali saya lahir baru, saya rajin baca firman, rajin berdoa, rajin menginjil, rajin melayani, rajin beribadah. Tetapi bagaimana dengan kondisi kita hari-hari ini? Tuhan ingatkan kepada kita, lakukanlah semula apa yang kau lakukan. Dan kita mau belajar setia dengan hal yang kecil. Kita mau belajar, saudaraku, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau belajar kembali, saudaraku, bertobat setiap hari. Kita mau belajar kembali menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Tuan, the truly Lord and Master in our life. Dan biar hari ini kita jujur, ambil waktu, renungkan who is the Master in your life. Are you still falling in love with Jesus? Are you still keep the passion and the heart always about Jesus? To follow Him fully, to follow Him gladly, and to follow Him only. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Stay strong and stay blessed.